Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita langsung saja ke bab ini yaitu tentang gerak parabola. Mungkin kalian sudah pernah belajar, apalagi sebelumnya Pak Husain sudah pernah menyampaikan. Nah, yang pasti pada gerak parabola itu ya gerakannya seperti ini nih. Gerakannya seperti bola. Artinya gerakan seperti bola itu ada titik tertingginya, ada titik terjauhnya. Yang dari titik tertinggi ke awal atau dari titik tertinggi ke akhir itu modelnya sama. Modelnya sama. Nah, pada gerak parabola ini yang pasti ada dua gerakan. Pertama, gerak horizontal atau gerak terhadap sumbu X yang ini. Dan yang keduanya adalah gerak vertikal. Pada gerak parabola ini, terutama pada sumbu X-nya atau gerak horizontalnya merupakan gerak lurus beraturan, GLB. Gerak lurus beraturan. Nah, ini Vx-nya sama dengan V0x. Ulangi, pada gerak horizontal ya atau terhadap sumbu X ini, Vx-nya atau kecepatan terhadap sumbu X-nya sama dengan V0x atau X0. Kalau di buku-buku adalah V0x ya, oke. Nah, ini kecepatannya konstan. Konstan itu tidak mengalami perubahan. Kecepatannya konstan. Yang besarnya V0x atau Vx0 itu besarnya sama dengan V0 cos theta. Oke. Karena di sini kalau kita aku gambarkan itu ada segitiga siku-siku. Nah, kalau sisi yang ada di depannya dibagi oleh terpanjang namanya sin, sedangkan sisi yang ada di sampingnya dibagi oleh sisi terpanjang itu adalah cos. Maka di sini untuk V0x-nya sama dengan V0 cos theta. Oke. Nah, maka jaraknya yang ditempuh adalah V0x atau Vx0 kali T. Nah, V0x-nya atau Vx0-nya diganti dengan yang ini nih. Berarti V0 cos theta dikali T kali waktu. Jadi secara umum untuk jarak yang ditempuh terhadap sumbu X atau arah horizontal itu adalah V0 cos theta kali T. Selesai. Oke? Terhadap sumbu X. Sedangkan terhadap sumbu Y, nah ini nih, terhadap sumbu Y, maka VY-nya, ulangi, VY-nya kan tadi kan horizontal Vx ya, sekarang VY-nya. Maksudnya kecepatan terhadap sumbu Y, yaitu sama dengannya V0Y atau VY0 gitu kan, dikurangin gravitasi kali waktu. Nah, kalau pada horizontal V0x-nya sama dengan V0 cos theta, kalau pada sumbu Y besarnya sama dengan V0 sin theta, bukan cos ya. Awas diingat-ingat. Kalau pada sumbu X cos, kalau pada sumbu Y sin. Dikurangin ini turun nih, G kali T. Maka jarak yang ditempuhnya, nah ini nih. Kalau di sini kan X, jarak yang ditempuh terhadap horizontal, kalau terhadap vertikalnya atau sumbu Y-nya, Y sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Terus V0Y-nya diganti, yaitu V0 sin theta, T-nya turun, min setengah GT kuadrat. Jadi ringkasnya
pada gerak parabola itu ada jarak yang ditempuh berdasarkan sumbu X atau horizontal, ada juga jarak yang ditempuh berdasarkan sumbu Y atau vertikal. Jarak yang ditempuh pada sumbu X atau horizontal itu X sama dengan V0 cos theta kali T, sedangkan ketinggian atau terhadap sumbu Y yaitu V0 sin theta kali waktu dikurangin setengah GT kuadrat. Kita teruskan. Ada yang namanya gerak peluru. Nah, gerak peluru itu merupakan gerak pada bidang datar, tapi lintasannya itu berbentuk parabola. Jadi gerak peluru itu disebut juga sebagai gerak parabola. Nah, percepatan pada gerak peluru adalah tetap. Percepatannya tetap. Oke. Nah, maka pada gerak peluru ini berlaku persamaannya, ya kan? Nah, di sini V0X sama dengan V0 cos theta, V0Y-nya V0 sin theta. Di sini bedanya di sini dong ya, cos dengan sin. Oke. Kenapa pakai persamaan yang ini? Karena geraknya merupakan gerak peluru, gerak apa namanya? Gerak parabola. Oke. Nah, berarti kecepatan sama dengan V0 min GT. Ya, kecepatan V0-nya seperti persamaan di sini, yaitu V0X I ditambah V0Y C dikurangin GT C. Ya, GT C. Nah, ini bisa dikeluarkan sehingga V0Y min GT ya. Untuk C-nya di sini. Maka untuk V sama dengan VX I ditambah VYC. Atau bisa dikatakan VX sama dengan V0X sedangkan VY sama dengan V0Y min GT kuadrat. Sebenarnya ini sama saja dengan kembali ke atas nih ya. Kembali ke atas di sini ya. Oke. Kembali ke atas. Yang ini nih maksudnya tadi itu ya. Oke. Kita teruskan. Kita teruskan. Kamu kalau mikirin ini mungkin agak bingung. Jadi Pak Hussein arahkan saja ke persamaan yang sederhana. Waktu yang diperlukan oleh peluru untuk mencapai titik tertinggi. Syaratnya untuk mencapai titik tertinggi itu kecepatan akhirnya atau kecepatan sumbu Y-nya sama dengan 0. Kalau tidak 0 berarti dia masih bergerak ke atas lagi kan? Ya. Jadi kecepatan terhadap sumbu Y-nya sudah tidak bergerak ke atas lagi, maka kecepatannya sama dengan 0. Kalau kecepatan terhadap sumbu Y-nya sama dengan 0, maka yang berlaku adalah V0Y min GT. Ininya pindah ruas nih. Pindah ruas ke kiri. Yang tadinya min menjadi plus. Berarti GT sama dengan V0Y. Maka T-nya sama dengan V0Y dibagi G. Nah, V0Y tadi di atas disebutkan besarnya sama dengan V0 sin theta dibagi G. Ini adalah waktu yang diperlukan. Ulangi, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi pada gerak parabola. Sekarang bagaimana kalau pada titik terjauhnya waktunya? Ya tinggal dikali 2 aja. Soalnya gini. Nih, waktu sampai titik tertinggi di sini titik tertinggi. Syaratnya kecepatannya sama 0.
Waktu yang dicapai itu misalnya sampai titik tertinggi, misalnya nih 5 menit. Otomatis dari titik tertinggi sampai dengan titik terjauhnya nih, karena separuhnya berarti 5 menit juga. Berarti 5 dikali 2 dari sini, waktu terus berputar ke sini, berarti sama dengannya 2 kali. Kalau 5 berarti 2 kali 5 10. Kembali. Kalau di sini pada titik tertingginya itu sama dengannya V 0 sin theta per G, maka pada titik terjauhnya ya tinggal dikali 2 saja. Berarti kalau dikali 2 itu gimana? 2 V 0 sin theta per G gitu ya. Per G. Oke. Nah ini nih. Syarat untuk mencapai titik terjauh itu Y-nya sama dengan 0. Kenapa dikatakan sama dengan 0? Karena bendanya sudah sampai di tanah lagi, sudah tidak mempunyai ketinggian. Berarti 0. Nah, maka pada titik terjauh, ya ini nih tadi, kalau titik tertinggi V 0 sin theta per G, kalau pada titik terjauh tinggal dikali 2 saja. Ya. Nah, jarak yang terjauhnya yaitu tadi rumusnya gimana? V 0x kali T. Ya, T-nya diganti yang ini nih. V 0 sin theta per G. V 0 sin theta per G. Ininya diganti juga, yaitu V 0 cos theta. Nah, nanti 2 pindah ke sini. Di sini ada V 0 kali V 0, V 0 kuadrat. Ya, cos kali sin yaitu sin cos per G. Atau sin apa V 0 kuadrat sin 2 theta. Kenapa sin 2 theta? Jadi gini, 2 sin theta cos theta itu sama dengannya sin 2 theta. Itu berdasarkan matematiknya begitu. Berarti rumusnya untuk jarak terjauh atau titik terjauh, jaraknya sama dengan V 0 kuadrat sin 2 theta per G. Kira-kira kalau kalian lihat ke sini apa nih perbedaannya? Kalau ini duanya ada di depan ya, nggak ada kuadratnya kan? Ya, nggak ada kuadratnya. Oke, jadi diingat-ingat aja ya. Ingat-ingat aja. Nah ini pada titik tertinggi waktunya adalah V 0 sin theta per G, sedangkan tinggi maksimumnya yaitu V 0 kuadrat sin kuadrat theta. Beda ya, sin 2 theta dengan sin kuadrat theta. Oke. Secara umum sebagai ringkasan atau rangkuman, posisi pada sumbu X atau pada gerak horizontal yaitu X sama dengan V0 V0x kali T atau sama dengan V0 cos theta kali T. Jadi ini merupakan pengganti dari V0x. Sedangkan terhadap sumbu Y-nya berlaku persamaan V0Y min setengah GT kuadrat. Atau di sini ada T-nya di sini V0 Y kali T nih di sini nih ya. Nah, berarti sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Sedangkan untuk kecepatannya V0x sama dengan V0 cos theta, ya. Atau secara umum Vx sama dengan V0x yaitu V0 cos theta. Sedangkan pada sumbu Y-nya V0Y sama dengan V0 sin theta. Awas nih, ini cos, ininya sin. Nah, kecepatannya terhadap sumbu Y adalah V0Y sin GT. Min GT. Berarti ini diganti
yaitu V0 sin theta min GT. Nah, percepatannya sama dengan 0 ya. Terhadap sumbu Y, percepatannya sama dengan min GT. Oke, itu yang bisa Pak Kusen sampaikan. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Ada teman kita Irfan menembakkan peluru dengan kecepatan awalnya 120 meter per sekon. Ditulis di sini nih, ya kan? 20 meter V0-nya ya kan? Nah, 120 meter per sekon. Nah, terus membentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat. Berarti theta sama dengan 30 derajat. Gravitasinya 10 meter per sekon. Ditulis 10 meter per sekon. Yang ditanyakan, tentukan. Kan gitu ya. Nah, ditanya apa? Ditanya adalah tentukan waktu peluru mencapai titik tertinggi. Nah, di sini berarti T maksimum ya. T maksimum. Ya, gitu ya. Maksimum. Nah, ini ya. T maksimum. T titik tertinggi gitu ya. Maksudnya T maksimum ya. T titik tingginya. Ini yang ditanyakan ya. Tentukan waktu peluru mencapai titik tertinggi. T pada ketinggian maksimum ya. T bukan T jarak jauh bukan ya. Tinggi. T pada titik tertinggi gitu ya. Titik tertinggi. Nah, jawabnya tadi kan rumusnya gimana tuh? V0 T sama dengan V0 sin theta dibagi G atau per G. Nah, V0-nya sesuai yang diketahui 120 dicantumkan. Sin theta berarti sin 30 itu berapa? Setengah ya, ditulis 0,5 ininya 10. Berarti 120 kali setengah berarti 60. 60 dibagi 10 dapatnya 6. 6 sekon. Oke ya. Terus berikutnya lagi. Ya, berikutnya lagi. Nih. Ada seorang pemain sepak bola, contoh berikutnya ya ini ya, contoh yang kedua. Ada seorang pemain sepak bola. Dia menendang bola dengan sudut elevasinya 60 berarti theta ya, diketahui theta sama dengan 60 derajat. Jika bola bergerak dengan kecepatan awal, berarti V0 ya, V0 yaitu 30 meter per sekon, ditanyakan berapa jarak pemain, kan gitu kan? Ditanyakan berapa jarak pemain. Berapa jarak pemain yang menerima umpan kiper tersebut? Nah, di sini nggak usah nih yang ininya ya. Nah, kiper tersebut jawab. Berarti yang dimaksud di sini adalah titik terjauh. Ya, jarak pada titik terjauh. Nah, pada jarak titik terjauh itu berlaku bersamaan V0 kuadrat sin 2 theta per
per gravitasi. Kecepatannya berapa di sini? 30, ditulislah 30 kuadrat, ya. Nah, 60 di sini coba lihat nih. Kalau tetanya diganti 60, 60 kali 2 berapa? 120. Nah, 120 itu sama saja dengan sin 60 ya. Sama saja dengan sin 60. Yaitu besarnya sin 60 itu setengah akar 3. Per G berarti dibagi 10 ya. 30 kali 30. 900. 900 kali setengah. 450. Di sini tulis nih 450 akar 3, dari sini akar 3 dibagi 10 berarti sama dengannya 45 akar 3. Satuannya apa satuannya? Meter ya. Satuannya meter itu jarak ya. Jadi ya, coba kalau sudah itu kamu kerjakan ya. Kan yang ada di buku paket. Oke. Ya. Kerjakan yang ada di buku paket. Halaman 112. Halaman berapa? Halaman 112. Nah, berarti coba ke 114-nya. Kamu kerjakan soal nomor 16 dan soal nomor 18 ditambah ya. Satu lagi nomor 19. Ulangi. Nomor berapa? Nomor 16, nomor 18, dan nomor 19. Oke? Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar yang semangat ya. Oke?